Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu dengan Kang Vindra. Kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan menu-menu yang ada di atas ini ya. Menu-menu yang ada di atas untuk anak-anak sekalian. Ini produknya produk deactivation file ya. Nanti kalau kalian mengalami yang sama nanti bisa tanya-tanya ya. Baik, ini adalah file ini adalah untuk membuka pertama kali kalian bisa menggunakan pakai new ya, file new. Nah, ini file new, kamu boleh menggunakan blank ya, atau blank, kosong. Di sini ada menu-menu banyak sekali, ada award sertifikat kalau pengen membuat sertifikat, kemudian pengen membuat brosur, kemudian budget, ada business card, macam-macam ya. Cuma untuk dasar dulu yang pertama harus kita lakukan adalah blank dokumen ya. Nah, telah muncul seperti ini, kalian akan melakukan pengetikan ya. Nah, untuk selanjutnya ini file sudah, kemudian home ini akan mengembalikan seluruh yang ada di sini ini ya. Kalian bisa menulis menu-menu saat kita menulis itu tersedia di home ya, tersedia di home. Tersedia di home saat kita menulis judulnya ya, belajar komputer ya, belajar komputer. Nah, setelah kalian menulis belajar komputer ini, kalian bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini di dalam home ya. Ini untuk rata kiri, kemudian tengah, kemudian pinggir, kemudian bagian justify berarti ketika menulis nanti paragrafnya banyak, misalnya kita acak aja, kita spasi misalnya, kita spasi. Oke. Nah, ini akan diratakan kanan dan ke kiri. Maka biasanya ada jarak yang tidak wajar ya, jarak yang tidak wajar. Makanya bisa aku kembalikan seperti ini, dia jaraknya menjadi lebih wajar ya. Cuman di sini masih ada spasi, ketika udah nggak cukup dia langsung diturunkan. Misalnya ini kita spasi, maka dia bisa saja akan naik sendiri. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah ketika sudah menulis, untuk ini kita bisa perbesar dan sebagainya, itu nanti ya. Kemudian yang insert, ketika ini sudah ada tulisan seperti ini, maka selanjutnya adalah kita bisa menginsert macam-macam, ada tabel, ada picture ya, ada tulisan word art. Ini yang sering kita gunakan. Untuk tabel biasanya kita boleh menulis insert tabel sesuai dengan apa itu, misalnya 5 kolom, ke bawahnya 2, berarti ke sini 5, bawahnya 2. Saya kasih contoh ya, misalnya ke sini 5, bawahnya 10 ya. Oke, maka jadi ini 5 kolom, ke bawah 10 ya. Ini yang sering untuk insert. Maka ketika pengen ngisi dan lain sebagainya, kalian bisa kembalikan ke home ya, bisa kembalikan ke home. Di dalam insert ini biasanya terdapat gambar juga. Kalau pengen nambahi kolom tinggal gini boleh ya,
Nah sekarang bagaimana untuk menginsert picture. Misalnya kita insert picture, ini ada gambar aku, kita insert. Nah picture ini tidak bisa digeser-geser kalau kita belum menggunakan format ini ya. Biasanya insert ini akan selalu berhubungan dengan format ya, berhubungan dengan format. Kemudian ini yang sering kita gunakan, dan crop sering kita gunakan adalah wrap tag dan crop. Ini untuk dasar-dasar ya. Untuk wrap text itu kita bisa meletakkan behind. Nah ini bisa kita geser-geser sesuka hati kita ya, sesuka hati kita. Kemudian crop itu biasanya yang kita pakai untuk memotong ya, memotong seperti ini. Nah kita potong, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian klik enter, dia akan jadi potongan seperti ini dan bisa diletakkan dimanapun ya, bisa di belakang ini ya. Nah setelah itu selanjutnya adalah back layout. Nah back layout ini itu akan sangat penting ya. Ini klik dulu di sini. Di sini yang sering kita gunakan adalah orientasi. Kita mau posisinya berdiri seperti ini, ataukah orientasinya landscape seperti ini. Itu yang sering. Kemudian untuk paragraf, untuk setup backnya kita tutup dulu. Kita pakai potret yang sering ketika kita menulis ya. Untuk back setupnya ini yang sering dilakukan adalah menggunakan paper. Ini langsung kita klik legal, namun bawah ini dirubah menjadi 33, maka secara otomatis ini akan menjadi custom ya. Nah jadi custom size begini. Maksudnya apa? Tampilan yang ada di bawah nanti kita Ctrl C, kita masukkan ke bawah misalnya. Nah seperti ini contoh ini ya. Nah yang ada di sini ini akan sesuai dengan printout kita, sesuai dengan printout kita. Kalau kita menyeting tadi, hati-hati ini jangan sampai kepecet ya, double click to hide space. Karena nanti kalau kita mendouble klik, misalnya klik 2 kali, nah ini nggak bisa diatur ini, susah ya. Maka dikembalikan lagi, klik 2 kali ya di sini, atau bisa klik 2 kali di bawah. Nah gitu ya, sama aja. Ini yang sering dialami banyak orang. Jadi kalau udah diklik ini, keklik 2 kali, biasanya ini tidak akan bisa diatur ini ya. Mau diatur berapapun, misalnya ini kita atur 79 misal. Oke, heknya misalnya kita atur berapa ya, 10 aja ya. Jadi bingung ini sebenarnya apa yang terjadi. Maka klik 2 kali aja, ini double klik to show white space. Nah akhirnya seperti ini, kembali normal. Jadi bawahnya 10, atasnya sekian. Nah untuk mengembalikan kita bisa undo seperti ini. Oke, selanjutnya ini yang sering dipakai. Kemudian preference, ini jarang sekali dipakai. Mailing juga jarang. Untuk pemula-pemula ini, review juga jarang. Kemudian view ini itu bisa digunakan, biasanya hanya tercentang seperti inilah ya. Nah ini bisa kita ambil. Kalau garisnya hilang, maka kalian lihat view, kemudian kita centang garisnya, garis ruler ini garisannya. Baik, saya kira itu. Kemudian yang selanjutnya setelah ini selesai semua, ketika kita mengetik, langkah terakhir adalah menyimpan. Kita tinggal save as,
Jangan lupa ini untuk Word dokumen kita taruh di Word 97 2003 ya. Kemana kita mau menyimpan terserah lu ya. Mau disimpan di mana terserah, di download boleh di sesuka Anda ya, di folder-folder tersebut ya. Saya kira itu kemudian bisa kita simpan. Nah, demikian ya untuk tutorial awal ketika kita mau mengetik atau menulis Word ya, dan penggunaan menu-menu yang ada di atas. Terima kasih, jangan lupa share, like, and comment agar konten ini selalu berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.